Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman FB sekalian, malam ini kita kembali jumpa dan akan ada tamu spesial kita, yaitu Dr. Nirwan Satria. Beliau sudah siap-siap di sana dan kita akan panggilkan. Assalamualaikum Bu Yusni. Ya, Dr. Nirwan lagi bergabung dengan kita. Buat teman-teman nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan tulis di chat. Assalamualaikum Dr. Nirwan. Waalaikumsalam Dr. Fit. Jelas suaranya ya? Jelas ya? Jelas. Agak terlalu tinggi ya, ntar dulu, sebentar ya, dulu. Oke. Ya. Selamat bergabung Dr. Nirwan. Beliau adalah dokter yang sudah sangat berpengalaman di bidang haji. Sudah 3 kali ya Dr. Nirwan ya, 3 kali ya Dr. Nirwan ya pernah jadi. Alhamdulillah sudah 4 kali. Oh, udah 4 kali ternyata. Ininya agak bergema ya, suaranya agak bergema ya. Pakai headset ya? Kalau di sini aman, nggak bergema. Pakai headset. Itu udah. Ya. Kita sapa dulu ya. Ada Bu Yusni, ada Ria, Daal, ada Neneng. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Suara saya kedengar bergema nggak ya? Halo teman-teman, suara saya bergema nggak? Bagus kalau di sini, Fit. Ya. Dr. Nirwan adalah alumni saya. Dulu beliau sangat aktif, kita juga sama-sama aktif di HMI ya. Dan sekarang pun sangat aktif, juga banyak aktif di berbagai organisasi, IBI dan segala macamnya. Mungkin untuk lebih tahunya, Dr. Nirwan silakan memperkenalkan diri ke teman-teman kita. Silakan Dr. Nirwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kayak yang udah muncul ini udah pada kenal semua ya. Ya, tapi nggak apa-apa, kenalkan diri. Saya Dr. Nirwan Satria, spesialis anestesi. Saat ini bertugas di RSUD Kartikusuet Sahalangun Jambi. Sehubungan dengan kesehatan haji, perhajian, pengalaman saya pernah jadi tenaga kesehatan haji Indonesia TKHI sebagai dokter kloter tahun 2014, kemudian sebagai petugas kesehatan haji PPIH tahun 2016 sebagai penanggung jawab ICU di Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Mekah. Kemudian 2017 sebagai penanggung jawab medis di KKI Mekah. Kemudian terakhir 2018 sebagai direktur Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Mekah. Itu mungkin yang berhubungan dengan perhajian gitu ya. Dan nanti mungkin beberapa hal yang bisa kita diskusikan secara bersama-sama. Mungkin saya lebih ceritanya ada Dr. Roni juga, ini teman sama petugas di 2016 di KKI Mekah. Assalamualaikum Dr. Roni. Ya. Ada Dr. Dedi. Ya.
teman-teman, Dr. Nirwan sangat banyak pengalamannya dalam haji, baik sebagai tenaga kesehatan kloter maupun PPIH. Bergema nggak suara saya? Teman-teman dengarnya bergema nggak ya? Kedengaran bagus tuh. Bagus ya? Kalau ada yang mau bertanya dengan Dr. Nirwan, silakan tulis di chat ya. Ya, mungkin sebelum bertanya mungkin ya, mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Mungkin ada yang akan jadi calon jemaah haji atau yang akan menjadi petugas kesehatan haji. Pertama, prinsip yang mesti diingat itu adalah bahwa ibadah haji itu adalah ibadah fisik, ya. Ibadah haji itu adalah ibadah fisik. Itu yang pertama. Yang kedua, haji itu adalah wukuf. Nah, ini yang mesti dari sana nanti kita turunkan nanti apa-apa yang penting untuk menyiapkan konteksnya ibadah haji itu adalah ibadah fisik. Kemudian oh benar itu haji bergema itu kata Ria nih. Bergema ya, suara saya yang bergema. Atau saya nggak pakai headset kali ya? Enggak, pakai headset. Enggak, harusnya pakai headset. Oh, pakai headset. Oh ya. Ya. Apa suara dari handphonenya keluar nggak? Enggak. Enggak ya? Halo? Masih bergema ya? Halo, masih bergema? Masih bergema Lanjut nggak kali Ria? ya? Oh, udah kayaknya ya, udah. Ya, lanjut. Haji adalah ibadah fisik dan haji itu adalah wukuf di Mekah. Nah, dua hal itu sebetulnya prinsip ya yang mesti diingat bagi calon jemaah haji dan bagi calon-calon tenaga kesehatan haji yang akan bertugas untuk baik yang mau mengawal calon jemaah hajinya atau yang akan bertugas di tempat di kloter, nanti juga di klinik kesehatan haji. Nah, ini mungkin yang yang bergema bukan saya ya. Fit yang bergema bersih itu. Suaranya. Kayak ya. Nah, untuk ini artinya apa? Artinya tahun ini sebetulnya di mana semua negara ya tidak memberangkatkan jemaah hajinya ke Indonesia karena pandemi COVID-19 ini. Nah, kalau kita lihat ya, sebetulnya kalau setiap musim ibadah haji itu selalu ada di zaman era teknologi seperti sekarang ini selalu ada live gitu ya, ada live dan ini sangat menguntungkan bagi kita. Kita bisa tahu kondisi di sana langsung gitu ya, sana langsung. Nah, kita lihat dengan kondisi COVID-19 ini, jemaah haji yang melaksanakan hajinya tahun ini itu dengan protokol kesehatan yang sangat ketat sekali. Nah, kalau tenaga-tenaga yang ada di Arab Saudi itu ya, petugasnya itu memang sangat disiplin sekali. Kalau menurut mereka itu memang protokol kesehatan pasti akan dilaksanakan gitu. Nah, di zaman tidak COVID-19 saja kalau umpamanya menurut tugas kita tidak boleh masuk, ya kita tidak masuk gitu ya. Nah, itu kita lihat haji sudah ini pada hari tasyrik gitu ya. Tapi yang hajinya sudah selesai. Haji itu kan adalah wukuf di Padang Arafah. Nah, apa yang menjadi masalah sih sebetulnya bagi kita di Indonesia ini bahwa ada yang nggak dengar suaranya ya? Halo? Dengar? Dengar ya? Ada yang Ibu Sri Kustrianti tidak terdengar suaranya. Nggak dengar ya suaranya? Halo, dengar nggak suaranya teman-teman? Lanjut dulu. Ya? Lanjut ya, oke ya. Iya. Lanjut.
Nah, setiap tahun itu yang saya rasakan, yang saya lihat, mulai dari 2014, 2016, 2017, 2018 itu, bahwa jemaah haji Indonesia itu eh, lebih dari 60%-nya itu adalah jemaah haji yang berisiko tinggi gitu ya. Iya, Nah, Resti. eh, Resti, 60% itu ya lebih. Nah, untuk ini di 2016 pemerintah sudah mengatur ini semua supaya jemaah haji Indonesia itu bisa ke tanah suci itu dalam keadaan yang fit. Nah, maka inilah yang kita kenal dengan istoah kesehatan gitu ya, istoah Ya. kesehatan. Nah, ini dengan istoah kesehatan ini tujuannya adalah untuk melindungi sebetulnya jemaah haji kita gitu. Jangan sampai nanti dalam persiapan keberangkatan sebetulnya tidak siap secara fisiknya, maka sampai di sana tidak bisa melaksanakan ibadah hajinya. Nah, gambaran itu adalah untuk menyiapkan fisik itu bagaimana supaya jemaah haji kita bisa melaksanakan wukuf dengan baik. Kenapa saya ceritakan bahwa haji itu adalah wukuf? Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan calon jemaah haji kita belum sampai pada wukuf baru datang gitu ya, gelombang pertama baru datang. Gelombang pertama itu kan ke Madinah dulu, Ya. terus sampai nanti sudah melaksanakan kegiatan di Madinah, terus ke Mekah. Nah, sampai di Mekah tidak menyiapkan fisiknya dengan bagus, pas saat-saat hari mau wukuf malah harus dirawat gitu ya. Nah, Ya. makanya ini perlu strategi-strategi bagi calon jemaah haji kita. Pertama itu adalah bagaimana strategi menyiapkan fisik, kemudian bagaimana strategi mengatur ritme supaya pada waktu wukuf kondisinya dalam keadaan fit gitu ya. Jangan jor-joran, hal-hal yang tidak penting pas saat wukuf malah tidak sehat. Jadi prinsipnya itu adalah jemaah haji Indonesia itu secara statistik rata-rata jemaah risti. Yang kedua itu adalah ibadah haji itu adalah ibadah fisik. Yang ketiga yang perlu kita tekankan itu adalah haji itu adalah wukuf. Nah, ini perlu strategi-strategi bagaimana supaya kita bisa mengawal jemaah haji itu dalam mulai persiapan ini. Ya, ini setahun ke depan itu kan yang tidak berangkat ini insya Allah berangkatnya tahun depan. Baik calon jamaah haji, baik calon petugasnya tahun depan mudah-mudahan bisa berangkat dan pandemi ini bisa berakhir gitu ya. Mudah-mudahan itu dulu 3 mungkin kendala yang mungkin dipertanyakan Dokter Desi ya. Ya, ada 3 prinsip yang harus kita pegang menurut Dokter Nirwan. Ibadah haji itu adalah ibadah fisik, jadi harus benar-benar menyiapkan diri fisik kita. Dan inti dari haji itu adalah wukuf di Padang Arafah. Kemudian karena banyak yang resti, kita harus benar-benar membuat strategi bagaimana kita harus menyiapkan fisik dan bisa melaksanakan hajinya. Kita sapa-sapa dulu teman kita di sini. Ada bergema ya? Bergema lagi ya? Enggak, itu kalau di saya bagus. Daun pakai handsfree ya? Ya, pakai handsfree, bagus. Sepertinya keluar lagi, suaranya keluar. Ada Poppy, ada Denny Rahmalia, ada Kang Rubas. Assalamualaikum Kang Rubas, ini dari apa? Toko perhajian. Ciloto ya? Di Ciloto toko perhajian. Ya? Oh, toko pengajian. Ada Bu Yusni, ada Renata Sari, ada Mbak Teti, selamat bergabung. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditulis di chat. Dr. Nirwan sangat berpengalaman sekali, baik itu sebagai petugas haji kloter yang mendampingi jemaah,
dari mulai berangkat sampai pergi maupun sebagai tenaga haji PPH di sana. Sudah sampai 3 kali ya ternyata ya. Hampir berturut-turut malah 2016, 17, 18. Setiap 3 tahun berturut-turut untuk berangkat hajinya. Dan istiqomah mulai ditetapkan itu di tahun 2015 ya. 2016 ditetapkan, jadi mulainya 2017 dan mulai fixnya itu di 2018. 2018 ya. Jadi kita benar-benar sebelum keberangkatan melakukan pemeriksaan untuk mempersiapkan, sebenarnya bukan untuk menghalangi tapi untuk mempersiapkan fisik para jemaah haji. Ini Kang Rubas ada bertanya. Bukan, dia Maaf. nyuruh Dokter Desi videonya ini ya. Mundur ya? Oke, terima ya. kasih. Ya. Nah, sekarang ini dengan adanya penundaan jemaah haji karena masalah COVID ini, Dokter Nirwan gimana ngelihatnya dengan adanya penundaan ini, di mana jemaah haji kita yang tadinya udah dipersiapkan untuk berangkat untuk tahun 2020, maka malah di masing-masing daerah persiapannya itu udah hampir di ujungnya. Ternyata ada COVID dan dengan sangat terpaksa jemaah haji kita yang harusnya berangkat tahun ini ditunda. Dokter Nirwan gimana melihat situasi seperti ini? Ya, ini sebetulnya selalu sebagai orang-orang yang mengambil hikmah itu ya, harus ada hikmah yang kita ambil dari kondisi ini. Hikmah yang mesti kita ambil itu adalah bahwa kita calon jemaah haji Indonesia itu punya waktu 1 tahun lagi untuk menyiapkan dirinya baik secara fisik gitu ya, untuk bisa pada saatnya memang siap secara fisik, secara kesehatan untuk menunaikan kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Kenapa perlu saya katakan bahwa ibadah haji itu adalah ibadah fisik? Gambarannya itu adalah kita lihat mulai dari perjalanan gitu ya, mulai dari perjalanan dari pesawat saja itu lebih kurang 8 sampai 9 jam. 8 sampai 9 jam calon jemaah haji kita terbang ya. Itu bukan tanpa masalah semuanya itu. Di penerbangan nanti ada masalah yang nanti akan kita bisa sampaikan juga, ada masalah di penerbangan. Kemudian sampai di sana itu nanti juga akan butuh fisik bagi calon jemaah haji Indonesia. Kenapa? Karena perbedaan iklim yang sangat ekstrim antara di Indonesia dengan di tanah suci gitu ya. Nah, ada pengalaman itu ya, 2016 itu suhunya di atas rata-rata 43 gitu ya. Nah, di 2017 itu sampai suhunya 50 derajat pas pada waktu wukuf gitu ya. Alhamdulillah di 2018 karena malam sebelum wukuf itu ada hujan gitu, ada badai. Nah, pas waktu wukufnya suhu lumayan lebih bersahabat gitu ya. Nah, itu lebih adem. Krusialnya itu adalah pada waktu perbedaan iklim gitu ya, perbedaan iklim. Nah, belum lagi adaptasi calon jemaah haji kita ini sampai di tanah suci itu, iklim, budaya gitu ya, dan ini perlu kemampuan untuk beradaptasi, dan ini sangat mempengaruhi fisik jemaah haji kita gitu ya. Nah, perlu ini juga bahwa kenapa saya katakan perlu siasat dan perlu strategi bagi calon jemaah haji. Yang tahu kondisi keadaan diri kita adalah kita sendiri gitu ya, adalah kita sendiri. Nah, jangan sampai nanti baru datang dalam keadaan lelah, memaksakan diri untuk beraktivitas di sana, apalagi dengan aktivitas-aktivitas yang tidak ada hubungannya dengan ibadah haji gitu ya. Nah, itu akan sangat
membuat jemaah haji kita pada saatnya butuh fisik yang prima melaksanakan kegiatan yang berhubungan haji, malah jemaah haji kita tidak fit, malah mesti dirawat gitu ya. Itu. Ya. Berarti tujuan kita ibadah harusnya lebih difokuskan untuk ibadahnya dulu ya. Ya, tapi juga mesti ini kan ada asumsi juga karena ini sudah lama ditunggu gitu ya, sudah lama begitu sampai di sana, ini ibadah gitu ya, jor-joran, jadi lupa bahwa haji itu adalah wukuf gitu ya, umroh berkali-kali, umroh kedatangan, padahal kan yang wajib itu adalah umroh kedatangan ya, umroh kedatangan, kemudian ya bisa saja ke Masjidil Haram gitu ya, tapi tidak mesti menguras tenaga fisiknya gitu ya, dan juga mesti menjaga kondisi tubuhnya. Nah, terkait dengan perbedaan iklim yang sangat ekstrim di sana, apalagi jemaah haji kita itu bahwa mesti yang dilakukan itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan sebetulnya bisa dilakukan gitu ya, tapi banyak yang abai. Makan tepat pada waktunya, minum yang cukup gitu ya. Ini selalu yang berulang-ulang, minum yang cukup. Banyak jemaah haji kita sebetulnya masuk ke rumah sakit dirawat itu awal mulai itu adalah karena dehidrasi, karena kekurangan cairan gitu ya. Nah, mestinya kan mesti menjaga ini, minum yang cukup, makan tepat pada waktunya, istirahat yang cukup gitu ya. Jangan pas waktu kecapean dipaksakan beraktivitas. Nah, kenapa? Mesti yang diingat itu adalah kalau kita tawaf, gitu ya. Kalau kita tawaf itu kalau kita di daerah yang terdekat gitu ya, yang di daerah terdekat dengan Ka'bah itu udah dihitung. Itu rata-rata 250 meter gitu ya, satu siklusnya kali 7 gitu ya. Tapi kalau kita di lantai 2, lantai 3, lantai 4 itu satu putarannya bisa sampai 1 kilo gitu ya. Nah, itu kalau satu kali umroh, kalau kita rata-rata itu sebetulnya bisa sampai 5 sampai 10 kilo perjalanan kita, tawaf sama sa'i. Sa'i itu bolak-balik itu udah dihitung itu katanya 3,5 kilo gitu ya. Nah, memaksakan diri dalam keadaan tidak fit, tawaf, sa'i itu ya banyak jemaah kita yang bertumbangan dengan kondisi ini gitu. Jadi perlu strategi menjaga stamina supaya pas pada waktu hajinya, pas pada hukumnya tetap sehat gitu. Karena jemaah haji kita kan rata-rata 40 hari ya, 42 hari keberangkatan dan pulang itu, menjaga bagaimana tetap fisiknya ini gitu ya, tetap fisiknya stabil, jangan sampai nanti sakit pas waktu hari wukufnya gitu. Jadi ibadah haji adalah ibadah fisik, kemudian ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Di Arafah. Iya, iya, karena kebanyakan mengejar yang sunnah, kadang-kadang pas yang wajibnya sudah tidak mampu lagi ya, itu yang harus kita jaga ya. Ya, demikian. Selamat bergabung juga, ada Mira, ada Nituti nih, ada Rina, ada Dazri. Selamat bergabung Dazri, Assalamualaikum. Ada Ahyar, Satya, ini ada yang nanya ya, nggak bisa kebaca ya. Sudah 3 kali berturut-turut berangkat. Oh, mana dia? Nggak kebaca ya. Subhanallah. Ya, saya kebaca tuh. 3 tahun turut berangkat. Gimana caranya bisa lolos jadi TKHI atau PPH? Ada trik-triknya nggak ini gitu? Terus ada ini Reno ya, yang calon petugas ini tahun ini mestinya ya, bertanya bagaimana melakukan pembinaan calon jemaah haji. Ya, ada 2 pertanyaan ini. Ya. Mau langsung dijawab, Desi ya? Silakan, Dr. Nirwan. Satu hal yang harus diyakini itu adalah bahwa ke tanah suci itu adalah panggilan. Nah,
Ini orang selalu mengatakan itu klise gitu. Tapi saya sangat merasakan ini bahwa bahwa ke sana suci itu adalah memang panggilan gitu. Kalau memang tidak dipanggil, memang mau sebagaimanapun kita memang tidak sampai ke sana gitu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana bisa lolos? Bagaimana supaya Allah memanggil kita ke sana? Kan seperti itu sebetulnya. Apa ya? Niat, luruskan niat, berdoa sama yang di atas, bahwa meyakinkan yang di atas bahwa kita adalah pantas untuk sampai ke sana gitu ya. Nah, kalau secara administrasi tentunya memang ketat saya lihat gitu ya, rekrutmennya memang mesti hati-hati karena logikanya adalah kalau pas waktu rekrutmen aja tidak hati-hati, bagaimana di sana untuk nanti melayani jemaah haji. Nah ini konteksnya petugas ya, saya lihat ini petugas gitu ya. Nah, kenapa ya mesti hati-hati umpamanya diminta KTP ya jangan dikasih kartu yang lain gitu ya. Kalau diminta STR ya dikasih STR. Kalau STR-nya tidak hidup ya tidak. Karena apa? Memang itu diurut gitu ya. Kalau syarat ini saja tidak bisa kita penuhi, bagaimana kita bisa dianggap oleh panitia gitu ya, oleh panitia dianggap wah ini saja tidak lengkap ya. Itu sistemnya udah sangat bagus ya, bagus komputerisasi gitu ya, dan sampailah nanti penetapannya. Nah itu ya, mudah-mudahan saya doakan bisa sampai ke tanah suci dalam hal apa saja, mau jadi petugas pun atau jadi jemaah saja. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang bisa dipanggil ke tanah suci. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pertanyaan dari Dr. Renata Sari Binahar gitu ya. Ini teman petugas tahun 2017 di KKI Mekah. Kemudian di 2014 Dr. Renata di KKI Madinah, saya TKHI-nya gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang mesti disiapkan calon jemaah haji di masa pandemi ini gitu ya. Haji dengan kebiasaan adaptasi kebiasaan baru. Sebetulnya yang mesti kalau kita hubungan dengan adaptasi kebiasaan baru adalah pertama itu kan artinya hubungannya dengan pandemi COVID-19 itu ya. Kita mau tidak mau mesti harus mengajak, ini yang susah itu adalah meyakinkan dan mengajak calon jemaah haji bahwa COVID-19 itu benar-benar ada gitu loh. Apalagi sekarang mulai berseliweran bahwa COVID-19 itu cuma konspirasi gitu. Padahal sudah banyak data, sudah banyak fakta gitu ya bahwa kejadian. Nah, ini kan nanti bisa saja tetap pandemi ini aman gitu ya, berlanjut gitu ya. Tapi kan kan tidak mungkin kita tidak menyiapkan calon jemaah haji gitu ya. Kenapa? Karena begitu umpamanya tidak disiapkan, tahu-tahu 2021 nanti ternyata ada kuota untuk jemaah haji Indonesia dipanggil ke sana gitu. Nah, apa yang perlu disiapkan? Yang perlu disiapkan itu adalah tetap fisik dan istoah calon jemaah haji itu dalam konteks dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Nah, tetap aja umpamanya menyiapkan kebugaran fisik calon jemaah haji kita gitu ya. Ya bisa saja umpamanya tidak bisa kontak langsung karena harus mesti physical distancing. Kan saat sekarang kita sudah difasilitasi dengan banyak cara ini. Ada dengan WA group juga bisa video call-nya udah bisa, grupnya udah bisa banyak gitu ya. Atau bisa WA group dengan tulisan. Jadi sebetulnya apapun fasilitas yang bisa kita pakai, mesti kita ingatkan calon-calon jemaah haji kita yang dekat aksesnya dengan kita tentunya gitu ya. Apakah di dekat tempat tinggal kita atau di kabupaten kita gitu ya. Nah mungkin ada grup-grup ya, saya yakin ini grup-grup calon jemaah haji itu sudah ada gitu ya. Ya masuk aja ke sana, minta di-invite, disampaikan bahwa tidak perlu repot-repot gitu. Jemaah haji Indonesia itu adalah ibadah fisik, haji itu adalah wukuf. Ini aja yang ini tuh sama jemaah haji bagaimana nanti sampai waktu akan berangkat, jemaah haji itu bugar,
dan jemaah haji itu sehat dan sesuai dengan istiqomah kesehatan. Demikian, Dokter Renata. Makasih. Jadi dimanfaatkan fasilitas teknologi yang ada sekarang ya, walaupun tidak bisa mengumpulkan jemaah secara offline, tapi kita tetap melakukan pembinaan secara online tentunya ya. Ya. Ada Hendrizel Iscan, selamat bergabung. Ada Wike juga, selamat bergabung. Sekarang sebenarnya sangat banyak kemudahan-kemudahan untuk melakukan pembinaan, walaupun secara offline kita kesulitan. WA group atau bahkan sekarang Zoom juga bisa dimanfaatkan untuk para jemaah. Ada Telegram dan segala macamnya. Jadi untuk yang mau melakukan pembinaan nggak bisa ya Dokter Nirwan ya, kita tetap harus melakukan pembinaan. Bisa aja, ya. Karena jemaah kita insya Allah yang sudah dijadwalkan tahun 2020 ini, insya Allah ini yang akan diberangkatkan nanti di musim haji 2021. Mudah-mudahan sudah tidak ada corona sehingga jemaah haji kita bisa berangkat melaksanakan ibadah hajinya. Insya Allah, amin, amin. Amin. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi, silakan, mumpung ada pakarnya di sini. Enggak pakar lah. Ya paling karena beberapa kali ada beberapa hal mungkin yang perlu diceritakan. Ya sekarang kita masuk ini untuk pancing diskusi aja gitu ya. Apa masalahnya di sebelum keberangkatan ya? Sebelum keberangkatan jemaah haji itu apa sih yang menguras fisik jemaah haji kita? Itu adalah banyaknya seremonial 2 minggu menjelang keberangkatan. Ya, seremonial. Di rumahnya berdoa, mengadakan walimatul safar gitu ya. Terus tamu datang tiap malam ke rumah sampai 2 minggu biasanya itu. Nanti ada pelepasan di kantor camat, ada pelepasan di kantor bupati, nanti lagi di kantor gubernur gitu ya. 2 minggu sebelum berangkat aja psikisnya sudah terbebani ini calon jemaah haji kita. Belum lagi titipan-titipan. Nitip oleh-oleh, nitip doa, itu panjang ininya, panjang banyak catatannya. 2 minggu menjelang keberangkatan itu calon jemaah haji kita secara psikis sudah sangat berat. Ujung-ujungnya apa? Asam lambungnya meningkat. Ujung-ujungnya apa? Nanti penyakit asam lambungnya, gastritis gitu ya. Nah, belum lagi ini saya akan berangkat ini 40 hari, masalah keluarga lah, masalah apalah, itu padahal kalau kita melakukan pembinaan dengan baik ya, atau calon jemaah haji kita mendapat akses informasi yang bagus, apa-apa saja yang perlu disiapkan, nggak penting itu semuanya. Yang penting adalah bagaimana saat berangkat di embarkasi, calon jemaah haji ini siap gitu ya. Nah persiapannya itu kan calon jemaah haji kita itu kan dikasih tas itu ya. Jangan salah tas. Ada kopernya besar, ada tas yang dibawa ke pesawat ya, tas kabin ya. Terus ada tas yang untuk paspornya. Jangan salah-salah. Nah ini mesti dari awal sudah ada siasatnya gitu bagi calon-calon jemaah haji kita gitu ya. Nah kalau ini tidak disiasati, belum berangkat aja nanti udah sakit. Sampai di embarkasi, cari tenaga kesehatannya apa? Udah kecapean, udah ini gitu ya. Nah ini perlu selalu saya suka nulis itu. Nah perlu persiapan untuk tas besar semuanya dibikin checklist. Untuk koper apa yang dimasukkan, untuk tas yang 7 kilo apa isinya, untuk tas kecil apa-apa saja gitu ya. Nah ini untuk calon jemaah haji kita, mungkin kalau saya sekarang ngomong lupa gitu ya, tapi nanti ini bisa diingatkan bahwa kalau kita gelombang pertama yang ke Madinah langsung, itu ihram bagi yang laki-laki itu dimasukkan ke koper besarnya. Jadi itu karena ihram itu juga butuh space yang besar gitu ya. Nah apalagi yang menjadi masalah terus, jangan sampai nanti di embarkasi pemisahan koper ini jadi masalah. Ada yang bawa hal-hal yang nggak penting dibawa. Itu malah membuat pemisahan jadi berlama-lama ya.
bawa Iya. rokok lah, bawa beras lah, bawa segala macam, bawa kompor dalamnya, ada hal-hal yang nggak dibolehkan gitu. Padahal kesananya Padahal adalah untuk makanan udah pergi. siapkan di sana kan, udah disiapkan Nah, makanan konsumsi sudah kan. disiapkan oleh pemerintah kita kan. Nah, sudah Iya, disiapkan. Jadi selalu ini tiap tahun kita baca aja lah beritanya itu ya. Oh, ini ada yang tertahan, harus dibuka kopernya karena bawaannya tidak sesuai dengan aturan gitu ya. iya, Nah, ini penting itu adalah untuk jemaah gelombang pertama yang ke Madinah yang tidak langsung ihram ya, itu kain ihramnya ditaruh di koper. koper besar, jangan salah bawa gitu ya. Iya, Jangan yang gelombang kedua yang langsung ke Jeddah, yang ini ke Mekah, artinya apa? Itu dia langsung mesti berniat kan, pakai mesti apron. berniat Iya, dan mesti ihram karena iya, langsung nanti umroh kedatangan ya, umroh kudum gitu ya. Nah, iya. jangan pas sudah sampai di embarkasi, tas kan udah masuk duluan tuh. Begitu Heeh. disuruh pasang niat, pasang ihram gitu ya. Ternyata Kainnya nggak ada. ihramnya udah ini jadi masalah gitu ya. Nah, Iya, terus iya. juga sebetulnya adalah bagaimana mensiasati jemaah gelombang kedua yang di atas pesawat yang apa namanya yang jangan sampai hipotermi kan. Jangan sampai Mm. hipotermi. Nah, ini mesti teman-teman yang menjadi petugas dan juga bagi calon jemaah mesti tahu bahwa Iya. sebetulnya kita niat itu adalah di mikotnya. Mikot orang Indonesia itu adalah di Yalamlam gitu ya, di Yalamlam. Iya. Maka ada bagi sebagian ulama yang nanti silakan lah gitu ya. Ini Mm. perdebatan. Ada yang di Iya. Yalamlam katanya, ada yang boleh di Jeddah katanya gitu ya. Mm, Tapi mm. jangan sampai nanti karena sudah ihram dari embarkasi niat udah ini, padahal ihram itu nanti diumumkan oleh pilot itu, oleh penerbangan bahwa kita sebentar lagi akan bertepatan Masuk ke posisi dalam. dengan Yalamlam. Maka kita akan Iya. mulai niat dan mulai ihram gitu ya. Nah, saat itulah boleh berlaku pantangan ihram. Tapi sebelum itu ya bolehlah pakai jaket, jangan sampai kedinginan gitu ya. Masa mulai dari Indonesia kita Heeh. sudah pakai ihram gitu ya, ihram selama perjalanan malah kedinginan gitu ya. Nah, jadi ini menjaga supaya kalau hal-hal sepele ini tidak disiapkan, itu nanti Iya. kerumunnya adalah dengan fisik calon jemaah haji kita gitu. Demikian, mungkin masih ada yang bertanya ya. Iya. Jadi harus disiasati ya, jangan sampai eh, kopernya, ihramnya kebawa ke koper yang besar ketika Pak mau pasang ihram nggak punya ihram. Dan Karena itu bukan masalah teknik. ya. Kalau ada masalah, itu akan jadi beban pikiran sama calon jemaah. Kalau sudah Iya. stres, waduh, itu calon jemaah sudah tidak bisa apa ya, itu akan berdampak pada kesehatannya secara fisik gitu. Iya. Ini ada Mbak Tri nih, petugas haji di Puskesmas nih. Kita juga lagi mempersiapkan jemaah untuk berangkat. Ada Dokter Titis yang juga sudah pengalaman ini jadi TKHI. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silakan di chat ya. Jadi prinsipnya kita harus tetap mengingatkan jemaah kita hal-hal yang mungkin sebenarnya sepele, tapi kalau itu tidak diindahkan malah akan mengganggu perjalanan hajinya. Dan di 2018 atau 19 emang semua gelombang pertama itu ihramnya sudah di Yalamlam ya, Dokter Niwan ya. Nggak ada lagi yang di Ya, Jeddah ya. sebetulnya 2000 itu kan kebijakan Uh, di itu sebetulnya menurut saya supaya uh, kan ini kan kloter itu kan suatu hal yang besar gitu ya. ya, 450-an. Begitu satu ini itu mengatur yang itu tuh membawa yang besar itu. Makanya supaya jangan ribet, itu biasanya dibikin sama petugas oleh tim itu sudah supaya jangan nanti ada yang tidak pakai ihram. Mulai dari ini bagian gelombang kedua nih ya. Bagian ya, gelombang kedua yang ya. ini ke Langsung ke Mekah, Jeddah. ke Jeddah gitu ya, ke Mekah. Iya, Itu ya, mereka sudah bapak-bapak, ibu-ibu semua pakai ihram gitu. Dibikin gitu loh. Dibikin ya, kenapa? Supaya jangan sampai nanti ada yang tidak pakai ihram. Tapi sebagai jemaah haji kita harus ingat bahwa di atas pesawat itu dingin. iya, Nah, iya kita pakai ihram ya. Yang ihram itu adalah pas mikotnya nanti di Yalamlam itu. Nanti diumumkan pas pada waktu di Yalamlam jangan lupa jaket kita buka terus ya ihramnya di Yalamlam gitu. Jadi artinya apa? Jadi kita tidak
repot. Tapi kalau petugas, saya selalu menganjurkan karena mengurus jemaah gitu ya. Silakannya nanti ihramnya di Jeddah gitu. Itu udah beberapa pelatihan itu dikatakan bahwa petugas ihramnya di Jeddah saja supaya selama di pesawat fokus konsentrasi untuk melayani jemaahnya gitu kan. Nah, jadi memudahkan mobilitas juga ya. Ya, memudahkan mobilitas gitu ya. Karena ihram itu kan begitu kita ihram, artinya kan ada hal-hal yang mesti kita jaga dengan ihram kita gitu kan. Nah, jadi makanya supaya Bapak-bapak Ibu calon jemaah haji Indonesia ini jaga ihram itu adalah mulai dari ya lam-lam gitu. Sebelum itu ya silakan pakai jaket, jangan sampai kedinginan. Karena kalau hipotermi nanti udah turun malah jadi sakit gitu kan. Demikian. Iya, iya. Sebetulnya sangat banyak yang harus kita persiapkan. Mungkin hikmahnya, setiap ada masalah itu pasti ada hikmah di baliknya ya. Hikmah penundaan jemaah haji sekarang itu jadi persiapannya akan lebih panjang waktunya. Mudah-mudahan jemaah haji kita di tahun 2021 lebih siap. Begitu juga dengan petugasnya, diharapkan lebih siap. Dan pembinaan kita lebih panjang. Jadi harusnya ini kita benar-benar manfaatkan untuk melakukan pembinaan kepada jamaah haji kita masing-masing di tempat kita masing-masing. Dr. Nirwan, selama pengalamannya ada nggak pengalaman menarik selama menjadi petugas selama 4 tahun dan 3 tahun berturut-turut tuh? Ada nggak pengalaman menarik sebagai petugas yang bisa diceritakan? Banyak itu, menarik aja semua pengalamannya. Ini makin semangat mau jadi petugas nih. Kalau 2014 itu karena waktu itu belum ada istitoah ya. Saya malah membawa jemaah yang gagal ginjal kronik. Yang gagal ginjal kronik ya harus cuci darahnya lewat CAPD. Yang cairannya. Itu bawa bukan iya, bawa cairannya itu bolak-balik, akhirnya bawa cuma untuk kebutuhan selama perjalanan, selama sampai waktu itu saya gelombang pertama dari waktu itu gelombang pertama 2014, tapi masih turun masih turun di Jeddah, dari Jeddah ke Madinah gitu ya. Coba membawa jemaah gitu ya. Wah, itu saya 2014 memang saya pikir ada kekuatan di luar kita yang memang menjaga jemaah haji ini gitu. Ada yang baru di embarkasi saja sudah bermasalah, yang mesti saya turunkan dari pesawat. Kenapa? Karena udah paru akut karena bermasalah jantungnya, diturunkan. Akhirnya dirawat di Padang, saya embarkasi Padang ya, dirawat di rumah sakit, berangkat lagi di kloter berikutnya, ketemu lagi di sana gitu. Alhamdulillah ditunda ya keberangkatannya. Ya, ditunda keberangkatannya gitu ya. Jadi kalau umpamanya pengalaman menarik, ya saya saking menariknya itu merasa bahwa besok pagi akan balik lagi Indonesia, wah baru saya tahu, udah selesai gitu melayani jemaah haji ini gitu ya. Jadi benar-benar lah ya, benar-benar sebetulnya ada hal-hal yang menurut saya itu selain disiapkan, ada strategi gitu ya untuk melayani jemaah, strategi dari jemaah juga gitu ya. Saya udah sampaikan ke ketua regunya, ke ketua rombongannya gitu ya, bahwa orang yang terdekat dengan kita itu adalah orang sekeliling kita. Nah, itu ada jemaah, saya masih ingat namanya Ibu Permata, jemaah dari Tebo, 3 bulan menjelang keberangkatan suami beliau meninggal. Karena suami beliau meninggal tidak bisa digantikan ini, beliau harus berangkat sendiri, dan mau berangkat beliau juga hemiplegi, stroke gitu ya. Tangan kanannya lumpuh, tangan kanan, kaki kanan gitu ya, ngomong juga tidak jelas. Tapi apa? Tapi beliau bisa melaksanakan haji dibantu oleh teman-teman satu kamarnya. Nah ini yang luar biasa. Sebetulnya
Kekompakan komitmen satu tim ya ya, dari satu awal rombongan ya. ya Ya, bagi calon-calon petugas dan bagi calon jemaah ini udah mesti harus diingatkan dari sekarang ya, bahwa orang yang paling dekat dengan kita itu adalah saudara kita rombongan kita. pada waktu ya rombongan kita, teman Iya, sekamar, regu iya, kita, rombongan kita. Dan kalau kita tidak membuat sistem yang seperti ini, itu akan ini ya tenaga kesehatan itu cuma 3 orang, coba 3 orang, iya. dokter 1, perawat 2 Perawat ya dua. kalau di Iya, kloter itu. Ya ini bagaimana supaya eh, mengurus jemaah 400 haji itu jemaah kan memang ya? iya bagaimana supaya mereka bisa saling menguatkan, saling mengingatkan. Nah, si Ibu Permata ini bisa dibantu oleh teman-temannya. Pada suatu hari saya dipanggil gitu ya. Ternyata Ibu Permata ini tidak mau makan gitu ya karena dia apa ya sedih Iya. mau beli oleh-oleh uangnya sudah habis padahal dia sudah beli mogok makan ceritanya ya mogok Eh, makan ya eh. tapi dibujuk-bujuk dia mau makan kalau saya nyuapin ya disuapin aja gitu ya disuapin ibu makan gitu ya. Nah, alhamdulillah ibu itu sampai hajinya sampai kembali ke tanah airnya bisa bersalah dengan baik. Nah itu di 2014 sebelum istiqomah kesehatan itu ya macam-macam itu Iya, bahwa jemaah yang gagal ginjal kronik, bahwa ada jemaah yang mesti operasi di sana tidak mau operasi, ya gitu. Jadi selama bertugas 2014, 2016, 2017, 2018 kalau apa pengalaman menarik aja semuanya. apalagi yang harus cuci darah ini ya. Kalau CAPD masih mending ya. Yang harus cuci darah Ya. yang tiap sebentar harus diantar ke rumah sakit. Kita yang bertiga bisa habis waktunya mengurus satu jamaah yang cuci darah itu. Ya, alhamdulillah Nah, dengan makanya adanya sejak istiqomah itu istiqomah nggak boleh kesehatan lagi. berlaku, Ya, sejak istiqomah kesehatan berlaku sudah nggak bisa lagi. Nggak bisa iya, lagi karena apa? Karena itu menyedot sumber daya yang ada. iya, Kalau umpamanya satu orang saja yang mesti cuci darah itu ngantarin, nungguin di sana, itu berarti satu petugas sudah di sana nungguin gitu ya. Jadi di istiqomah kesehatan gagal ginjal kronik sudah sudah tidak tidak. diangkat lagi, setahu saya ya. Iya. Ya, menarik sekali yang diceritakan ada Dr. Niwan bahwa yang paling dekat dengan kita itu adalah rombongan kita. Artinya waktu kita yang masih cukup lama ini bagi para calon jemaah bisa melakukan pendekatan dengan rombongannya. Jadi kalau mulai sekarang kita sudah mulai dekat, menjadi saudara, menjadi makin kompak, insya Allah apapun masalah yang akan kita temui di sana bisa diselesaikan dengan saling membantu, saling bekerja sama. Karena hubungan itu udah kita mulai bina dari sekarang. Mungkin gitu ya, Dokter Kenapa kalau Nirwan ya. ya, kenapa kalau tidak dibina gitu ya? Ada hal-hal sebetulnya sederhana, tapi itu Ya, sangat menyebabkan akan mengganggu kesehatannya gitu. Contoh, kalau dari setahun ini tidak melakukan tidak paham dengan apa namanya sebetulnya menurut saya dari sekarang lah calon jemaah haji itu mulai tahu sifat, tahu ini. ya, Ada yang umpamanya dalam satu kamar, yang satu suka hidup AC, yang satu nggak mau hidup AC. Wah itu ya, ribut itu. Yang satu tidur mesti lampu hidup, yang satu mati. Nah ya, dari sekarang itu sudah mulai lah ya, sudah mulai rombongan ini, kloter ya, kelompok terbang, kemudian rombongan dikecil lagi regu, dikecil lagi teman satu kamar. Itu udah mesti ini gitu loh, udah mesti paham kondisi masing-masing. Karena kalau umpamanya tidak saling memahami, ribut, ada yang ngambok gitu ya, ngambok itu apalah ya, tidak mau ini tidur di luar gitu ya, tidur di luar itu kan jadi persoalan nanti persoalan kesehatan gitu ya, persoalan kesehatan. ya, Kalau umpamanya tidak dekat, ada yang wah ini biasanya makan ini tidak makan. Nah, dari yang paling tahu kondisi itu adalah orang yang terdekat. Ada perubahan perilaku saja itu artinya ada bermasalah dengan kesehatannya gitu kan. Nah itu orang yang paling dekat adalah ya teman sekamarnya gitu. Jadi ya, satu tahun ini hikmahnya adalah calon jemaah haji kita bisa paham, bisa tahu, bisa dekat dengan ya waktu ini ya di grup WA itu
saling saling inilah mulai meningkatkan komunikasinya. Ya, Biar demikian nanti bisa saling kondisi. menerima kekurangan-kekurangan masing-masingnya ya. Iya, benar. Iya. Dokter Nirwan tahun 2016 itu Ya. sebagai penanggung jawab ICU ya. 2016 Ya, sebenarnya sudah berlaku istiqoah ya? belum. Karena itu baru ditetapkan, tapi perjalanannya kan belum tuh. Ribut-ribut kan di 2017 kan Oke. ribut itu. Ya. Ada yang ribut yang di Padang itu kan. Nah, Ya. jadi mulai ditetapkan itu adalah di 2017 dengan eh, segala shock terapinya kan. Ada yang Ya. mesti berangkat nggak jadi berangkat gitu ya. Ada yang pakai Yes. memo segala macam berangkat juga gitu. Jadi istiqoah kesehatan mulai dijalankan 2017, tapi mulai benar-benar pembinaannya di 2018. Ya. Jadi pembinaan mulai gencarnya itu istiqoah kesehatan itu mulai di 2018. Berarti 2016 itu masih juga yang bermasalah kesehatannya karena udah mendaftar, udah bayar, tetap berangkat ya. Nah, Dokter Nirwan Iya. sebagai penanggung jawab ICU ketika itu kasus apa yang banyak masuk ICU pada 2016? Oh, banyak itu. Jadi ICU di klinik kesehatan haji itu kita buat adalah ICU support ya, support. Jadi ada jemaah kita dirawat di ruangan rawat, baik rawat inap pria, rawat inap wanita, atau di ruang psikiatri, atau di UGD gitu ya. Kalau butuh support itu masuk dulu ke ICU atau langsung dirujuk gitu ya. Umpamanya dirujuk nih belum dapat tempat tapi butuh stabilisasi dulu masuk ke ICU gitu ya. Yang paling banyak tetap masalah gangguan saluran nafas sama dengan masalah jantung gitu ya. Nah, dua ini. Jadi mulai dari sekarang jemaah haji kita mulai menyiapkan fisiknya yang bugar yang terkait dengan jantungnya, terkait dengan paru-parunya. Ya, mulailah sekarang kalau mau. Kemudian yang terbanyak itu juga adalah walaupun ini tidak dimasuk ke ICU gitu ya. Jemaah-jemaah yang berhubungan dengan gangguan metabolik seperti kalau dikenal dengan sakit gula gitu ya, diabetes gitu ya. Dan itu mulai sekarang bagaimana menyiapkan dirinya supaya optimal sampai nanti jelang keberangkatannya. Jadi sebetulnya tetap dalam 1 tahun ini jemaah haji itu adalah dia tahu kondisi fisiknya dia sendiri, dia siapkan fisiknya. Bagi teman-teman yang akan bertugas, siapkan fisik calon jemaah ini, karena nanti apalagi yang sudah tahu ya, oh ini nanti saya akan mungkin kloternya ini nih, ya akan berhubungan dengan calon jemaahnya, mendingan dari sekarang disiapkan jemaahnya gitu ya, disiapkan jemaahnya, sudah kenal gitu, sudah pemetaan, udah mapping, oh nanti bapak ini, oh ini memang bapak ini ada riwayat hipertensi, bapak ini riwayat diabetes, ibu ini riwayat asma, udah mesti dikenali dari sekarang gitu ya. Iya, ya benar. Dari pemeriksaan kan kita sering menemukan jemaah bahkan karena merasa sehat-sehat aja sebelum pemeriksaan haji mereka nggak pernah tahu ada faktor risiko yang sudah dimiliki. Ternyata ketika dilakukan pemeriksaan awal jemaah haji mereka baru tahu, ada yang baru ketahuan kalau mereka hipertensi, baru ketahuan kalau mereka DM. Nah, ini harus benar-benar menjaga kondisinya agar gula atau tekanan darahnya stabil. Jadi ketika berangkat benar-benar siap secara fisik ya. Ya, benar demikian. Jangan sampai nanti sampai di sana hal-hal kondisi yang sangat ekstrim itu akan jadi pencetus bagi penyakit kronik yang dideritanya, hipertensinya, gula darahnya, asmanya, dan semua hal yang berhubungan dengan jantung dan paru itu nanti akan tercetus di sana. Apalagi sampai di sana malas minum, kurang istirahat gitu ya, tercetus. Dia ngomong, oh saya di tanah air baik-baik saja, tapi kok di sini kok sakit-sakit. Ya memang kondisinya cuaca beda ya. ekstrim, ya cuaca ekstrim.
tambah lagi aktivitasnya juga, kalau biasanya jalan kaki malas ya, kayak motor, sampai di sana nanti kan harus jalan kaki, bus tidak ada, jalan kaki ke Haram. Di Haram umroh, tawaf kalau yang dekat, ya dia satu kali umroh itu paling ini 4 kilo gitu ya, paling ininya 10 kilo gitu. Nah itu rutinitasnya gitu ya. Nah jadi aktivitas yang berlebihan yang dia tidak bisa kerjakan, yang tidak biasa dia kerjakan di tanah air, di sana dikerjakan gitu. Makanya itu diforsir yang ya menjadi tenaganya. pencetus, iya menjadi beban jantungnya akan bertambah selama di sana gitu. Ya, jadi benar-benar kembali kita pegang prinsip tadi bahwa haji itu adalah wukuf di Arafah, haji itu adalah ibadah fisik, jadi benar-benar fisik yang harus kita persiapkan. Teman-teman ada yang mau nanya lagi? Waktunya juga udah mau habis nih. Ada teman-teman kita, ada Dr. Riningsi, ada Bu Sri Amba, Sri Hartati, ada Bu Muaina, ada Bu Irma, ada Dr. Vivi, Herlina, Nawati, ada Hayatur Rahmi, Asna. Mudah-mudahan kita mendapat wawasan, tambahan ilmu. Buat yang mau berangkat, tetap semangat. Walaupun tahun ini keberangkatan sempat tertunda, insya Allah kita diberi kemudahan tahun depan. Dan tetap jaga kesehatan. Bagi yang sudah mempunyai faktor penyakit yang harus dikontrol, itu tetap dijaga kesehatannya, tetap kontrol kesehatannya. Dan tetap berkomunikasi dengan petugas di puskesmasnya masing-masing yang membina secara langsung para calon jamaah haji ini. Dan para petugas tetap melaksanakan tugasnya, melakukan pembinaan, walaupun situasi tidak memungkinkan kita untuk melakukan pembinaan secara offline, tapi banyak fasilitas, banyak teknologi yang kita bisa manfaatkan untuk tetap melakukan pembinaan kepada jemaah haji kita. Dr. Nirwan, pembicaranya sangat mengasihkan dan tanpa terasa kita udah mulai di penghujung waktu. Ada Aba, Assalamualaikum Aba. Aba Junior sudah bergabung. Dan Dr. Nirwan sangat banyak pengalamannya. Mudah-mudahan sharing ini dapat menambah wawasan, dapat memberikan ilmu kepada teman-teman yang ikut bergabung di sini. Dr. Nirwan, untuk ini karena waktu kita udah habis, saya minta closing statement untuk pertemuan kita kali ini. Ya, closing statement saya adalah bahwa dalam masa tunggu ini calon jemaah haji, calon petugas kesehatan haji harus mempunyai kemampuan untuk mendeteksi persoalan kesehatan dirinya bagi calon jemaah haji untuk bisa menyiapkan kesehatannya yang kalau bermasalah jangan ditunda-tunda, harus langsung konsultasi kepada fasilitas kesehatan yang terdekat, baik kepada puskesmas atau kepada dokter pribadinya masing-masing gitu ya. Dan mulai dari sekarang juga rutinlah menyiapkan kebugaran fisiknya gitu ya. Yang mesti diingat itu adalah ibadah haji itu adalah ibadah fisik. Kalau kita satu kali umroh aja kita mesti tawaf sa'i itu, kalau paling dekat itu 5 kilo atau paling lama itu ya, kalau kita tawaf di lantai 4 itu bisa 10 kilo. Belum lagi nanti kalau hajinya pas melontar Jama'ah gitu ya. Melontar itu waktu di Mina, kalau dapat yang nasib baik dekat, bisa 3 kilometer ya jaraknya dengan Jama'ah. 3 kilometer nanti kan ya harus jalan kaki ya. 3 kilo berangkat. Ya, jalan kaki. 3 kilo berangkat, 3 kilo pulang, berarti 6 kilo. Kalau yang jauh 7 kilo, 7 kilo berangkat, 7 kilo, jadi sekitar 14 kilo. Jadi untuk itu butuh persiapan fisik, persiapan kebugaran fisik, dan dari sekarang lah menyiapkannya. Ada waktu lagi 1 tahun, kita siapkan fisik kita,
karena memang ibadah haji itu adalah ibadah fisik. Deteksi ada masalah langsung ke fasilitas kesehatan yang ada. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang tidak pas, saya mohon dimaafkan. Terima kasih Dr. Nirwan sudah bergabung di live kita malam ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung. Mudah-mudahan kita bisa untuk para calon jemaah haji bisa mempersiapkan fisiknya biar lebih maksimal menjalankan hajinya. Dan bagi petugas yang akan menemani calon jemaah haji berangkat untuk mendampingin ke sana juga harus mempersiapkan fisiknya. Mudah-mudahan calon jemaah haji kita di tahun 2021 ini akan menjadi para jemaah menjadi haji dan hajah yang mabrurah, dan petugasnya juga menjadi petugas dan sekaligus menjadi haji yang mabrurah. Terima kasih Dr. Nirwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.